Assalamualaikum Alaniers. Kita tahu bahwa banyak sekali nabi-nabi yang diketahui ataupun tidak diketahui kisah-kisahnya. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang Nabi Syamil alaihi salam. Orang-orang ahli kitab menyatakan bahwa Nabi Syamil bernama Samuel alaihi salam. Syamil diangkat menjadi nabi di Bani Israel sepeninggalan Nabi Musa alaihi salam. Suasana kala itu, Bani Israel baru saja mendapati raja mereka yang zalim meninggal dunia, dan mereka bergelimpangan dengan kesombongan, kesyirikan, kemaksiatan, dan kebiasaan melakukan dosa-dosa besar. Maka mereka meminta Nabi Syamil untuk memilihkan mereka seorang raja dari daftar orang-orang besar dan kaya yang mereka tulis. Mereka meminta Nabi Syamil memilih dari deretan nama-nama tersebut. Tetapi Nabi Syamil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu sebelum mengambil putusan, dan akhirnya Syamil mendapati sebuah petunjuk ilahi. Seorang keturunan dari Bunyamin bernama Talut yang berada di sebuah gunung merupakan anak seorang petani biasa yang ketika ia dijumpai oleh Nabi Syamil, ia tengah kehilangan keledainya. Di saat ia mencari-cari keledainya tersebut, dia tidak menemukannya. Malah qadarullah, ia dipertemukan dengan seseorang yang wajahnya sangat meneduhkan dan memiliki aura kesolehan pada orang tersebut. Tahulah Talut bahwa orang di hadapannya adalah seorang Nabi Allah, Syamil alaihi salam. Ia menyatakan pada Talut, Syamil, untuk bersedia menjadi raja memimpin Bani Israel. Talut terkejut dan berkata, "Ya Nabi Allah, tidak mungkin. Aku hanyalah keturunan Bunyamin." Syamil menjelaskan, ini adalah suruhan dan perintah Tuhan semesta, Allah Azza wa Jalla. Talut gemetar dan akhirnya setuju karena Talut adalah pria yang soleh. Ia menuruti perkataan Nabi Syamil karena Nabi Syamil mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah. Mula-mula Bani Israel menolak keras Talut karena dia berasal dari suku yang tidak terlalu dikenali. Tapi Nabi Syamil menyatakan semua ini adalah kehendak Allah. Akhirnya Bani Israel diinstruksikan oleh Nabi Syamil berperang untuk merebut kembali kerajaan mereka yang tengah dijajah dan dikuasai pihak musuh. Dan peperangan ini dipimpin oleh raja yang baru, pilihan Nabi Syamil ini, Talut. Dengan hati yang berat, Bani Israel menuruti nabi mereka Syamil, dan Talut memimpin peperangan dengan strategi dan susunan-susunan yang baik. Walau pada tengah perjalanan masih saja ada pasukan dan pengawal-pengawal Bani Israel yang memberontak, kabur, dan mundur karena takut mati, takut kalah, dan pengecut, dan tidak yakin dengan pemimpin mereka, Talut. Talut terus maju walaupun pasukannya tinggal 300-an orang melawan puluhan ribu pasukan musuh. Yang pasukan musuh tersebut dipimpin raja raksasa bernama Jalut. Akhirnya keajaiban-keajaiban muncul. Pasukan yang sangat kecil Talut tersebut mengalahkan pasukan besar. Masya Allah, ternyata benarlah Talut dan tentara-tentara kecilnya memenangkan peperangan dan berhasil merebut kembali tanah mereka. Bani Israel akhirnya mengakui bahwa benarlah pilihan Nabi Syamil alaihi salam, Talut, yang merupakan sosok raja yang kuat, cerdas, dan memiliki keimanan yang tinggi serta berkarakter kuat seorang pemimpin. Sehingga kelak ia, Raja Talut, mengantarkan Bani Israel menjadi kerajaan besar pada masa itu, yang kelak
nantinya akan dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekian, wallahu a'lam. Semoga manfaat. Syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.